Dalam 1 bulan terakhir, para investor asing diam-diam mulai mengakumulasi saham-saham ini, bahkan volume akumulasinya mencapai di atas 1 triliun rupiah. Penasaran? Yuk simak pembahasannya. Pertama ada saham Antam. Berdasarkan data akumulasi 1 bulan terakhir di saham Antam ini tercatat net buy investor asing sebesar 1,2 triliun rupiah. Pembelian tersebut didominasi oleh broker ZP, AK, BB, CC, dan juga BK atau JP Morgan Sekuritas. Dari data top 5 investor asing jika dijumlahkan net buy mencapai 983 miliar rupiah, dan dari sisi seller tidak ada volume penjualan dari broker asing. View secara teknikal pergerakan saham Antam ini sudah berhasil breakout tepatnya di bulan Februari 2025. Terlihat dari pergerakan harganya beberapa hari terakhir mulai menunjukkan perubahan karakter pembentukan kandel merah yang mana tekanan dari seller yang menjual saham mulai terlihat walaupun secara data 3 hari terakhir investor asing masih mengakumulasi Antam. Saham Antam rutin membagikan dividen setiap tahunnya. Jika melihat data historis beberapa tahun terakhir pembagian dividen Antam dilaksanakan di bulan Mei hingga awal Juni. Kita coba hitung potensi dividennya dengan asumsi payout rasio 50% dan 80%. Berdasarkan data EPS tahun 2024, jika payout rasionya 50% potensi nominal dividen tahun 2025 ini sebesar 76 per lembar saham. Tapi jika melihat tren kenaikan dividen saham Antam setiap tahunnya, maka payout rasio 80% cukup masuk akal di tahun ini, yang berarti potensi nominal dividennya sebesar 121 per lembar saham atau dividen yield sekitar 5,7%. Di posisi kedua yaitu ada saham ASI dalam 1 bulan terakhir ini sudah diakumulasi di atas 270 miliar rupiah. Jika kita lihat data akumulasi sejak 1 April sampai saat video ini dibuat, data 5 teratas investor asing sudah mencatatkan net buy sebesar 286 miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan net sell dari investor asing sebesar 202 miliar, yang berarti selisih sekitar 84 miliar net buy di periode bulan April saja. Secara view pergerakan harga sahamnya saat ini sedang berada di fase sideways kecil dari downtrend yang terjadi sejak akhir tahun 2023. Area harga 4.450 sampai 4.500 cukup penting untuk diperhatikan, karena beberapa kali terjadi rejection atau penolakan harga sahamnya turun di bawah area harga tersebut. Jika Sobat Invest cek sendiri data akumulasi investor asing di saham ASI 1 tahun terakhir nilainya cukup besar. Pendapat saya jikalaupun terjadi penurunan harga saham ASI di bawah 4.500 harganya akan membentuk range area baru dan akan ada potensi rebound tentunya tidak langsung amblas begitu saja. Kecuali secara tiba-tiba investor asing menjual saham ASI secara masif seperti periode akhir tahun 2023. Sebentar lagi saham ASI akan melaksanakan ROPS di tanggal 8 Mei 2025. Tentunya kemungkinan besar ini akan ada pengumuman terkait dividen final yang akan dibagikan. Berdasarkan data saham ASI biasanya membagikan dividen final pada akhir bulan Mei hingga Juni. Jika kita hitung menggunakan data EPS 2024 dan asumsi payout rasio dividen 60%. Setelah dikurangi nominal dividen interim maka saham ASI berpotensi bagi dividen final dengan nominal sebesar 407 per lembar saham atau yield sebesar 8,4% dan jika kita jumlahkan dengan yield dividen interim hasil dividen yieldnya akan sebesar 10,3%. Selanjutnya ada saham Cepin dalam 1 bulan terakhir ini tercatat net buy investor asing sebesar 250 miliar rupiah. Berdasarkan data akumulasi sejak 1 April 2025 sampai saat ini 5 teratas investor asing jumlah pembeliannya sebesar 238 miliar. Dan dari sisi top sellernya sendiri hanya mencatatkan penjualan di bawah 6 miliar rupiah, yang berarti buying power saat ini di saham CPIN sangat besar dari investor asing terutama broker AK dan ZP. Harga saham Cepin sempat hampir menyentuh harga terendahnya di tahun 2020 yaitu di harga 3.800. Akumulasi investor asing di saham ini mulai terlihat sejak pertengahan bulan Maret 2025. Berdasarkan data dividen saham ini sempat absen bagi dividen 1 kali dari laba bersih tahun 2022. Namun pada laba bersih 2023 saham CPIN membagikan dividen sebanyak 2 kali pembagian. Jika melihat data EPS tahun 2024 mencatatkan kenaikan laba bersih di saham ini,
Jika kita asumsikan payout ratio yang akan dibagikan sebesar 50%, maka potensi nominal dividennya sekitar 114 per lembar saham atau dividen yield 2,56%. Keempat, ada saham Telkom Indonesia yang berdasarkan data 1 bulan ke belakang telah diakumulasi investor asing sebesar 230 miliar rupiah. Jumlah pembelian dari 5 broker teratas foreign investor nilainya mencapai di atas 490 miliar rupiah. Tetapi dari sisi top sellernya juga cukup kuat dengan jumlah penjualan sebesar 288 miliar rupiah. Namun secara keseluruhan investor asing tetap mencatatkan net buy yang cukup besar. Setelah penurunan yang cukup dalam di awal tahun 2024, pergerakan harga saham TLKM membentuk pola rentang harga baru saat ini, dan sempat menembus harga terendah 2.450 yang mana harga terendah saat tahun 2020. Saham Telkom akan melaksanakan RUPS rencananya pada tanggal 27 Mei 2025 yang mana kemungkinan besar akan ada pengumuman dividen yang dibagikan perusahaan. Jika kita melihat data beberapa tahun terakhir dividen TLKM, dengan menggunakan data payout rasio 75% potensi nominal dividennya di tahun ini sebesar 179 per lembar saham, dan jika payout yang dibagikan sebesar 80% potensi nominal dividen TLKM sebesar 191 per lembar saham atau dividen yieldnya sebesar 7,4%. Potensi dividen Telkom di tahun ini sangat besar dan menarik karena seperti yang kita tahu, saham TLKM merupakan perusahaan BUMN dan bagian dari SWF Danantara. Contohnya kita bisa lihat di saham BMRI yang payout rasionya naik menjadi 78% dari rata-rata di tahun sebelumnya hanya 60% saja. Dan juga di saham BBNI payout rasio dividennya naik menjadi 65% dari yang rata-rata di bawah 50% bahkan hanya 25%. Ini memberikan kita sinyal peluang peningkatan dividen yield saham TLKM di tahun 2025. Kelima, ada saham PGAS atau perusahaan gas negara berdasarkan data 1 bulan terakhir investor asing mencatatkan net buy di atas 100 miliar di saham ini. Jumlah pembelian periode 1 April sampai saat ini dari 5 investor asing teratas nilainya mencapai 77 miliar rupiah. Dan dari sisi top seller foreign 5 teratas hanya tercatat di bawah 2 miliar saja. Setelah kenaikan yang cukup tinggi di saham PGAS, saat ini harga sahamnya membentuk pola kenaikan dalam zona rentang harga di atas. Sudah terjadi 2 kali pembentukan gap harga saham yang mengindikasikan bahwa harga saham tersebut naik diikuti euforia panik buying dari investor. Menariknya dari segi dividen saham PGAS di tahun ini, karena saham PGAS dimiliki langsung oleh PT Pertamina yang berarti masuk ke dalam bagian dari Danantara sama seperti saham Telkom, maka berpotensi dividen di tahun ini akan meningkat seperti saham bank BUMN lainnya. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir dividen payout rasio PGAS ada di kisaran 65% sampai 70%. Jika kita asumsikan payout rasio 70% tahun ini, maka nominal dividennya sebesar 156,5 per lembar saham atau dividen yield di atas 9%. Itulah 5 saham yang menarik berdasarkan data akumulasi investor asing dan juga potensi dividen yang meningkat karena adanya Danantara efek di saham BUMN. Menurut Sobat Invest mana yang paling layak untuk dikoleksi? Semoga video ini bermanfaat, tonton video lainnya juga dan jangan lupa klik like and subscribe. Sekian dan terima kasih telah menonton.